tinggal di dalam hati setiap pemimpin negeri ini, supaya melalui mereka negeri ini boleh dibawa menurut dengan kehendak-Mu Bapa, seturut dengan rencana Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dan melalui mereka juga Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah Kau nyatakan atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan oleh karena hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Kau berikan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Bahkan kami percaya Bapa, ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan ajar kami untuk firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, bahkan setiap kami boleh belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Haleluya, amin. Hari jemaat Tuhan dipersiapkan bagi kita untuk mendengar firman Tuhan.
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik semuanya. Nah, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang punya tujuan atas hidup kita semua. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya tujuan. Waktu dia lahir dalam dunia ini, dia punya tujuan untuk menyelamatkan manusia. Saya percaya juga waktu Tuhan menciptakan kita, lahir di muka bumi, Tuhan juga mempunyai tujuan untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata dari kitab Yeremia pasal 29, ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Saya percaya segala rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetapi saudara, waktu kita menghadapi hidup ini, waktu kita berjalan pada tujuan dan rancangan Tuhan, memang tidak terlalu mudah. Karena ada yang namanya proses. Ada perjanjian, ada proses, dan juga ada penggenapan. Saudara, kita maunya enaknya sih kalau dari perjanjian langsung di penggenapannya. Tetapi saudara tidak bisa untuk melewati yang namanya sebuah proses dalam kehidupan ini. Proses itu akan mendatangkan kebaikan, proses itu akan melatih kita, proses itu akan membuat kita kuat. Proses itu akan membuat kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan keinginan kita yang terjadi, tapi keinginannya Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan dari seorang yang bernama Yusuf, saudara ya, dari kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Nanti saudara bisa baca di rumah setelah ibadah ini selesai. Saudara, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub, kakak daripada Benyamin. Suatu hari waktu Yusuf berumur 17 tahun, dia bermimpi, saudara. Dia bermimpi berkas-berkas gandumnya dia tegak berdiri dan berkas-berkas gandum kakak-kakaknya menyembah kepada Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, tapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf tambah dibenci oleh kakak-kakaknya. Saudara, proses mulai terjadi. Sekali waktu Yusuf sedang disuruh oleh Yakub papahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya menggembalakan domba, saudara. Apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan dalam sebuah sumur kering. Lalu setelah itu, Yusuf dijual kepada orang Midian dan orang Midian membawa kepada Potifar di Mesir. Yusuf dijual menjadi budak. Lalu setelah itu, Yusuf difitnah oleh istri istri Potifar dan dia masuk dalam penjara. Saudara, demikian proses yang terjadi pada Yusuf, saudara. Tapi akhirnya, saudara, kita lihat terus apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan atas Yusuf tetap terjadi. Yusuf diangkat menjadi tangan kanan daripada Firaun, Raja Mesir, dan Yusuf berhasil. Dan apa yang Yusuf kerjakan, Yusuf bahkan memelihara bangsa Israel. Nah saudara, mari kita lihat beberapa sikap daripada Yusuf, apa yang dia miliki sehingga segala rancangan Tuhan, segala rencana Tuhan terjadi atas hidupnya sekalipun Yusuf mengalami proses-proses yang tidak baik, tidak enak dalam hidupnya. Saudara, sikap yang pertama adalah Yusuf berpegang pada firman Tuhan. Atau Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan Yusuf bermimpi. Dia pegang mimpi itu, saudara. Dia pegang apa yang Tuhan firmankan. Dia pegang rencana Tuhan.
Sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kita sedang dalam kondisi yang kurang baik. Sekalipun pandemi sedang terjadi di bangsa kita, Indonesia. Saudara, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, sikap yang pertama adalah Yusuf percaya kepada Tuhan. Yusuf percaya pada firman Tuhan. Nah, saudara, dikatakan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, yang pertama kita harus percaya pada firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Biarlah kita tinggal dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan dalam kita. Minta, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita semua. Saudara, lalu yang kedua, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yusuf memegang firman Tuhan, dia terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan apa yang terjadi? Yusuf berhasil mengatasi proses dalam hidupnya. Dan apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dan dia beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam menghadapi proses seringkali kita merasakan bingung. Kita nggak tahu mesti buat apa. Kita harus ambil keputusan yang mana. Saudara dengar baik-baik. Waktu kita punya firman Tuhan. Waktu kita percaya pada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan kiri. Dan firman Tuhan akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan akan menjawab segala kebingungan kita. Dan akhirnya cepat atau lambat, semua yang Tuhan janjikan akan terjadi atas hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Percaya itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memegang erat-erat, bertahan dan tidak menyerah dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Hal yang kedua, saudara dan saya tetap harus lakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, artinya gini, kita harus tetap bekerja serius. Kita lakukan semua dengan serius dalam hidup ini, sekalipun keadaan mulai berubah. Waktu Yusuf bekerja sungguh-sungguh sebagai budak, saudara. Waktu dia sungguh-sungguh bekerja di penjara, saudara, apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan turun atas Yusuf. Saudara, mujizat itu bukan bicara soal seperti sulap, simsalabim tiba-tiba ada bendanya atau barangnya. Tapi mujizat adalah ada bagian yang kita harus lakukan dan ada bagian yang Tuhan Yesus akan lakukan. Saudara masih ingat bagaimana Musa menyeberangi laut Teberau? Ada bagian yang dia harus lakukan. Bagaimana Yosua menyeberangi sungai Yordan? Ada bagian yang harus Yosua lakukan, saudara. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara, saya percaya waktu Yusuf lakukan dalam hidupnya, sekalipun keadaan berubah, saudara, apa yang terjadi? Dia sudah tidak lagi tinggal di rumah papahnya, tapi dia ada di rumah perbudakan. Dia ada di penjara. Dia lakukan menjadi kewajibannya dia dengan sungguh-sungguh, dan kasih karunia Tuhan turun atas Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi orang kesayangan daripada Potifar. Dan waktu di penjara, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dikatakan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Sekalipun dia di dalam proses kehidupan. Seringkali berapa banyak daripada kita berpikir waktu kita mengalami proses, kita berkata, kenapa Tuhan tidak nyertai saya lagi? Saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun kita dalam lembah yang kelam, Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu Yusuf di penjara, dikatakan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, sekalipun Yusuf di penjara, yang katanya pasti Tuhan gak nyertai dia, makanya dia di penjara. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf.
Saudara, saya pernah mengalami hal yang sama. Waktu mengalami proses, kita selalu berkata, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Kenapa Tuhan tidak nyertai saya? Saudara, akhirnya sampai waktu saya baca kitab Kejadian ini, saya mengerti tentang Yusuf. Saudara tahu Tuhan nyertai kita atau tidak, bukan karena keadaan yang sedang kita hadapi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Waktu kita tetap merasakan hadirat Tuhan, saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hadirat Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi keadaan yang ada. Hadirat Tuhan akan membuat kita bisa mampu melewati semuanya, dan kita akan melihat segala rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mulai beradaptasi dengan keadaan yang dia hadapi. Dia beradaptasi waktu dia jadi budak. Dia mulai beradaptasi, menyesuaikan keadaan waktu dia di dalam penjara. Tapi dia tetap melakukan kewajibannya, saudara. Dia sungguh-sungguh bekerja apa yang menjadi tugas daripada Yusuf. Dan apa akibatnya? Kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf itu membuat dia berhasil. Saudara, pandemi ini menyebabkan banyak perubahan dalam keadaan yang kita harus jalani. Betul saudara ya? Biarlah kita belajar untuk menyesuaikan diri. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Salah satunya perubahan-perubahan pasti terjadi atas hidup kita semua. Kita jadi hidup bersih gitu ya, sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan kita harus disiplinkan tangan kita untuk tidak memegang mulut, hidung, mata, supaya kita tetap selalu dalam kondisi yang sehat. Jaga jarak kalau kita harus bertemu dengan orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan jangan lupa, kita mulai beradaptasi dengan ibadah online. Kita masuk bulan yang ketiga di bulan Juni ini, tetap ibadah online. Nah, saudara, adaptasi ini kita harus menyesuaikan diri, kita harus belajar untuk beribadah online. Harus belajar, saudara. Jangan bilang, ini cuma nonton saja. Saudara harus ikuti ibadah online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tetap tidak pernah berubah, tetap sama. Dia akan menjamah kita di rumah-rumah. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, juga dengan hari Minggu melalui YouTube, juga kita ibadah online cool, saudara ya, melalui Zoom meeting atau WhatsApp atau Line, atau yang Anda pakai juga Google Meet gitu, saudara ya. Saudara, apa saja akan digunakan? Saudara, mari terlibat. Bapak Ibu saudara yang belum ikut cool, ayo terlibat di cool. Daftarkan dirimu atau tanya kepada sekretariat gereja bagaimana caranya untuk bisa masuk di cool-cool yang ada. Dan juga saudara yang sudah aktif di cool, jangan kasih kendor. Ayo terus ikuti pertemuan-pertemuan. Saya percaya pertemuan-pertemuan di cool ini pemuritan akan terjadi. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di cool-cool yang ada. Yang percaya katakan amin. Saudara, juga KOM akan dijalankan secara online. Mari daftarkan diri, saudara yang belum ikut KOM. Mari kita belajar firman Tuhan melalui KOM online ini. Saudara, memang keadaan seperti itu, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Kita akan terus berjalan, kita belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan nyerah dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Setiap kita semua tetap bisa ibadah sekalipun belum bisa datang ke gereja, tapi kita bisa ibadah online. Ayo kita beradaptasi. Yang mau katakan amin. Saudara, hal yang ketiga, apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada godaan gitu ya, istrinya Potifar mengganggu Yusuf untuk berzina, Yusuf tetap hidup benar. Sikap hatinya, perbuatannya tetap benar di hadapan Tuhan. Dia jaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara, dalam kondisi goncangan seperti ini, pasti ada banyak godaan-godaan yang menarik kita untuk melanggar firman Tuhan. Tapi dengar baik-baik, mari kita kuatkan hati kita, tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang daripada firman Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara, biarlah kita tetap punya hati yang baik. Firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang kedua, biarlah kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, orang yang punya hati yang tulus, Tuhan berkata, aku akan meluputkan kamu untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena hatinya tulus. Dan yang ketiga, saudara saya harus cerdik. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap cerdik.
berpikir apa yang kita harus lakukan. Jangan pasrah. Yang setuju katakan amin. Hal yang keempat, apa yang Yusuf lakukan, saudara? Saudara, yang kita harus juga miliki. Yang keempat adalah perkataan dan doa kita harus sama. Ya, apa yang kita katakan dan apa yang kita doakan harus sama. Artinya, saudara, kita harus tetap bersyukur, mengucapkan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Jangan bersungut-sungut atau mengucapkan hal-hal yang jelek, saudara. Tapi kita percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Waktu kita berdoa pasti kita bilang, kita percaya, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku percaya janjimu pasti akan digenapi. Aku akan berhasil, aku akan bisa mengatasi masalah. Nah, setelah kita tidak doa, waktu kita mengucapkan, bercerita pada orang-orang, kita biar mengucapkan juga hal ucapan syukur. Kita ucapkan, kita bersaksi bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan menolong saudara juga. Yang setuju katakan amin. Jadi perkataan dan doa kita harus sama. Saudara, ini yang Yusuf katakan waktu kakak-kakaknya datang kepada Mesir yang kedua kali dan Yusuf memperkenalkan dirinya. Apa yang Yusuf katakan? Yusuf bilang begini di kitab Kejadian 45 ayat 5-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa seluruh tanah Mesir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yusuf tetap mengucapkan hal yang bagus, hal yang positif. Dia bilang, sudah, jangan menyesali diri, jangan bersusah hati, sebab bukan kamu yang menyuruh aku atau menjual aku ke Mesir, tapi Tuhan yang punya rencana, yaitu untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Nah, saudara kasih Tuhan, perkataan Yusuf tidak pernah keluar yang pahit. Dia tetap keluar ucapan syukur, karena dia tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Kapan dia tahu ini rencana Tuhan? Waktu dia berserah, dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan waktu dia melihat proses itu mulai terjadi perubahan, dan dia tahu, oh ternyata Tuhan memang punya rencana untuk dia ada di Mesir. Dan Tuhan pakai kakak-kakaknya, sekalipun bagi Yusuf hal yang tidak enak, tapi itulah jalannya Tuhan. Saudara dengar baik-baik, jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan terbaik untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Hal kelima adalah, saudara dan saya, kita punya hati yang rela. Kita harus punya hati yang rela, hati yang mengampuni. Saudara, ini yang terjadi dengan Yusuf. Waktu semua kakak-kakaknya, Israel papanya, bangsanya, sudah ke Mesir semuanya, saudara. Ditampung di tanah Goshen, saudara. Saudara, lalu gak lama kemudian Yakub dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Waktu setelah Yakub dikubur, saudara, kakak-kakaknya mulai ketakutan. Mereka berpikir kemarin masih ada papa hidup, makanya Yusuf gak balas dendam. Jangan-jangan sekarang Yusuf bisa marah. Mungkin kakaknya mulai berpikir seperti itu. Dan kakak-kakaknya mulai bicara pada Yusuf untuk minta ampun. Kata papa, kamu harus mengampuni kakak-kakakmu. Kakak-kakaknya mulai ketakutan, saudara. Dan apa yang terjadi? Apa jawaban Yusuf? Yusuf berkata seperti ini. Di kitab Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Memang kamu telah merekargakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekargakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, tetapi yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf waktu diproses, disakiti oleh kakak-kakak, dia punya hati yang rela. Dan dia mengampuni kakak-kakaknya. Makanya dia katakan, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu juga. Demikian Yusuf menghiburkan dan menenangkan hati saudara-saudaranya semua. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf punya hati yang rela. Oleh sebab itu dia tidak tawar hati pada masa kesesakan. Sehingga dia tetap punya kekuatan. Dia tetap pegang pada mimpi yang dia punya. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan itu terjadi digenapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, memang kamu telah
merekargakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekargakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, bangsa mana yang Yusuf pelihara? Yaitu bangsa Israel. Dan melalui Yusuf, bangsa ini terus tidak mati karena kelaparan, tapi bangsa ini tetap ada, dan melalui bangsa ini lahirlah Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk Mesias bisa lahir dalam muka bumi ini. Saudara, saya percaya tujuan kelahiran saudara dan saya juga, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Biar melalui hidup kita akan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka semua diselamatkan. Saudara, jangan menyerah dengan hidup ini. Jangan menyerah dengan proses yang engkau sedang hadapi. Saya percaya proses ini pasti harus selesai. Di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Amin, saudaraku. Nah, saudara, saya percaya hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Terus hadapi proses ini. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap berbuat baik. Punya hati yang rela. Gitu ya, saudara ya. Nah, saya percaya apa yang Tuhan rencanakan pasti terjadi atas hidup kita semua. Mari tundukkan kepalamu semua dan pejamkan matamu. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralamaso na ya ramo syande ikana ramaso. Ya ralamase ya ramaso na ya ramo. Haleluya. Ya ramase hina ramaso kana ya ramo syando. Hirala ya ramo tu syandi ikara lamaso. Niaralana yaramo, yaralamase, ikaralama yaramo. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rancangan-Mu atas hidup kami semua. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Buat kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Buat kami mengerti rancangan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Kau sedang lakukan hari-hari ini. Dan beritahu kami apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Biar kami semua ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah kasih karunia-Mu atas kami. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami proses. Mereka yang sedang kebingungan, ketakutan. Tuhan, jamah saat ini. Jamah ya Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan turun di rumah-rumah saat ini Tuhan. Jamah gereja-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ya ralamaso kana ya ramo syande, ya ralana ya ralamu tu syandi, ikana ralama ya ralamaso. Haleluya. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan saat ini. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan.
Terima jamahan Tuhan saat ini. Tuhan, pulihkan semuanya ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus inilah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Bahkan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau pilih kami anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami. Engkau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus, tapi mari masing-masing sekarang kita berdoa. Kita introspeksi, uji hati kita dan jangan simpan dosa. Tapi akui saat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampunilah kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan, berkati umat-Mu, para pelayan-Mu ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini kamu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan. Tutup bungkus semua keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar sisi keluarga semuanya Tuhan diselamatkan, dipulihkan, diberkati, ngalami mujizat-Mu Tuhan. Berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap jiwa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan Indonesia. Tuhan, bebaskan Indonesia Tuhan daripada virus corona Tuhan. Indonesia bersih daripada COVID-19 dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan Tuhan, semua Tuhan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan semuanya Bapa. Berkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia Tuhan bisa terhindar daripada resesi ekonomi global. Terima kasih banyak Bapa. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Pak Niko Tuhan. Bersama keluarga, 4 wakil gembala Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah. Lindungi sertai jagai selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan.
Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.